Oke guys, jadi di video kali ini lagi-lagi gue mau mereview ya grinder yang ini sebenarnya udah banyak banget nih teman-teman minta udah dari lama banget gitu ya. Tapi akhirnya gue baru review sekarang ya. Sebenarnya tuh ada dua grinder lagi dengan brand yang sama ya, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya. Packagingnya seperti ini ya, ini grinder One Presso K Ultra. Tuh teman-teman lihat ya. Nah, ini grindernya teman-teman ya. Oke, packagingnya di luarnya seperti ini, kardus seperti biasa. Lalu berikutnya langsung kita buka. Di dalamnya ini yang menariknya adalah dia sudah dapat sama tasnya. Tuh ya, One Presso seperti ini. Oke, langsung aja gue bongkar dapatnya apa-apa aja ya. Oke, yang pertama kemasannya seperti ini, menarik banget dan ini sebenarnya bisa dikatakan semi hard case lah ya. Oke, dalamnya seperti ini teman-teman nih. Tuh. Dalamnya seperti ini. Oke, terus di sini ada grindernya, langsung kita keluarin ini deh. Grindernya seperti ini. Nah, ini untuk warnanya, gue nggak tahu ya. Kalau kelihatan gini, kelihatannya tuh kayak silver, oke. Tapi kalau dilihat langsung ini kayak rose gold yang light banget warnanya. Oke, terus ini ada kayak semacam karet ya. Karet mungkin untuk di bagian bawah atau di atas, nggak tahu. Terus ini ada buat bersihin grindernya ya, kayak dust blower gini. Oke, selanjutnya ini masih ada beberapa barang lagi. Nah, ini buat busa buat nahanin doang. Oke, silika gel. Terus berikutnya di sini ada kuas. Kuasnya bagus ya. Tuh. Dia jadi kuasnya kayak ada dua gini. Oke, warna hitam dan warna keabu-abuan. Oke, selanjutnya di sini ada kayak semacam kertas manual book gitu loh ya. Tuh seperti ini. Satu ini dan udah ada bahasa Indonesianya. Lalu berikutnya di sini teman-teman tidak akan mendapatkan manual book ya, tapi teman-teman bisa langsung scan aja di sebelah sini. Ya, di scan, dilihat, dibaca baik-baik karena di manual book itu sudah sangat jelas ya bagaimana cara mau kalibrasi ulangnya ya, mau bersihin segala macam, baca ya. Apalagi menurut gue ya, ini grindernya itu kalau teman-teman tidak baca manual booknya, menurut gue teman-teman mungkin agak sedikit bingung ketika nanti teman-teman sesudah membersihkan grindernya. Oke, ini yang lainnya kita masukin lagi aja. Nah, sekarang gue mau fokus ke grindernya. Oke, jadi grindernya seperti ini, handle-nya terpisah, bisa dilepas lah ya seperti biasa. Nah, ini kan bengkok, ini cara buat lurusin ini didorong ke dalam ya, ini dorong terus diputar ke atas. Oke, jadi nanti ketika dipasang dia akan seperti ini. Tuh ya. Nah, ini beratnya sendiri tidak terlalu berat teman-teman ya, mungkin sekitar 400 atau sampai 500 gram, menurut gua masih sangat oke ya. Nah, ini di bagian tengah, di bagian sini nih, ini ada kayak embossan logo One Presso. Ya, tuh ya, semoga kelihatan teman-teman nih. Sama di bagian belakangnya juga, sisi sebaliknya di sini juga ada tulisan One Presso-nya. Oke, nah ini setahu gue ada dua warna, satu lagi tuh warna hitam seharusnya ya. Nah, ini di bagian bawah tempat untuk penampung bubuk kopi dan di bagian bawahnya juga karet gini teman-teman ya. Tuh ya, ada tulisannya One Presso-nya. Dan ini magnet. Tuh, magnetnya pun kuat teman-teman ya. Jadi bukan magnet yang lembek. Oke. Lalu selanjutnya di bagian bawah seperti ini. Tuh ya. Untuk burnya ini ukurannya 48 mm. Terus disebutnya itu heptagonal atau 7 axis. Jadi dia sudah 7 axis dan ini gilingannya benar-benar konsisten banget, bagus ya. Untuk pengaturan grind size-nya ini teman-teman bisa langsung atur dari atas, yang mana di sini sudah ada penunjuknya teman-teman, lihat ya, ada titik warna merah. Nah, terus di sini ada angka-angkanya. Nah, angka-angkanya ini itu teman-teman kalau misalkan dari 0 ya, dari 0 seperti ini nih ya, lihat ya, 0 diputar, tuh titiknya ada di situ, diputar terus bisa sampai ke angka 9 ya, atau mau balikin ke 0 lagi juga bisa. Yang mana dari angka 0 ke 1 ini ada 10 klik. Oke, jadi
Kalau misalkan anggap dari 0 terus teman-teman kasarin lagi sampai ke 0 ya, itu grind size-nya bisa dihitung 10 tinggal dikali 10 aja itu 100. Nah, yang mana setiap teman-teman satu klik itu pergerakan kalau diukur dari mikron itu tuh 20 mikron. Yang mana itu menurut gua presisi banget lah, dan memang hasil gilingannya tuh bagus banget teman-teman. Nah, terus teman-teman bisa lihat ya, di sini di dalamnya tuh sudah ada bur yang bagus, yang pasti yang pertama. Terus yang kedua, bearingnya ini menurut gua bener-bener kualitasnya bagus, teman-teman denger ya. Oke, dan muternya tuh halus banget nih, smooth banget. Tuh ya. Ini kayak bisa dibilang, tuh lihat, hampir kayak nggak ada beban tahanan tuh. Tuh ya, seperti ini. Nah, pasti langsung banyak yang tanya, bang ini grindernya bisa nggak nanti dibuat untuk espresso atau buat yang French press, cold brew? Ini bisa teman-teman, ini sudah gue coba. Ya bener-bener ini hampir semua gilingannya tuh bisa. Nah, sebelum gue masuk ke grind size-nya seperti apa, konsistensinya, di sini gue mau jelaskan dulu, ini menurut gue yang paling penting teman-teman ya. Ketika teman-teman mau membersihkan burnya, ya, cara membersihkan bur itu benar-benar gampang banget ya. Ini bagian bawah, ketika teman-teman misalkan puter kayak yang agak kasar, ya, ini kan bisa ditekan-tekan nih, ya, bisa ditekan-tekan. Nah ini teman-teman tekan, terus di bagian atas teman-teman lihat nih. Nih ya, kayak ada pengunci, ini teman-teman buka aja berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini sambil ditekan, belakangnya ditekan, ini diputar. Oke, sudah diputar. Nih bentuknya seperti ini, dan dia itu ada bola ya teman-teman nih. Kayak ada bola kecil. Tuh, ya semoga kelihatan nih. Kayak ada bola kecil ini. Itu tuh kayak per yang untuk menahan ke sini teman-teman. Nih, teman-teman lihat ya. Tuh di bagian dalam kayak ada dial yang bolong-bolong. Nah, itu untuk menahan ke sana. Udah, kalau udah seperti ini tinggal didorong ke bawah aja. Nah, tapi balik lagi, perhatikan teman-teman ya, jangan sampai nanti ada part-part yang hilang atau teman-teman nanti kelupaan urutannya seperti apa. Oke, nih gue keluarin dulu aja. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam situ ada bearing ya. Bearingnya tuh gede banget teman-teman. Tuh ya. Bearingnya benar-benar gede, dan bearingnya ada dua. Satu di bawah, satu lagi di bagian tengah. Di bawahnya yang ini nih. Maka dari itu kenapa putarannya tuh sangat-sangat halus teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat ke burnya. Tuh, ini burnya gue sengaja tidak bersihkan. Tuh ya teman-teman lihat. Ya, burnya seperti ini. Semoga kelihatan nih, ada 7 axis. Atau disebutnya heptagonal. Dan ini bahannya sudah pasti kalau gue ngeliat gini ini bahannya stainless, itu yang pertama. Dan yang berikutnya ini pengerjaannya dengan CNC. Oke, dan kelihatannya ini tidak ada apa ya yang kayak cacat, kayak grinder murah lah ya. Grinder murah itu kelihatan banget kualitasnya seperti apa. Oke, nah kalau teman-teman sudah bongkar seperti ini, urutannya perhatikan. Ini burnya sama ada asnya, masukin pernya dulu. Nah, pernya ini terserah mau dibalik-balik sama aja. Berikutnya di sini kayak ada washer, kayak ada ring ya. Nah, ringnya ini teman-teman menghadapin ke atas. Jadi di bagian atas ini ada topinya di bagian dalam, yang bagian satu lagi ini flush. Nah, yang ada topinya tuh ke atas. Ya, udah taruh seperti ini, masukin. Ketika teman-teman dorong, ini bagian ring yang atas tadi ya, yang ada kayak lubang-lubang gitu, ini akan terlepas. Tapi teman-teman perhatikan bentuknya. Ini teman-teman sambil didorong burnya, teman-teman disamakan dulu aja sampai benar-benar bisa masuk. Tapi jangan kebalik, ingat yang bolong-bolong itu menghadap ke atas. Oke? Nah, setelah itu dialnya nih ya, dial yang untuk putaran ini itu teman-teman set ke 0. Tetapi perhatikan ya, nih. Di sini kalau gua putar ke arah 0, nih ya, ini kan 0 nih, lihat ya. 0, 0. Tetapi teman-teman lihat, di bagian sini dia ada jarak nih. Ya, kelihatan ya? Tuh. Ini tidak boleh. Artinya ini belum terkalibrasi ulang, atau posisi burnya nanti ketika teman-teman pasang seperti ini dia akan stuck.
ya. Cuma bisa mainnya di beberapa klik doang. Jadi caranya adalah ini teman-teman puter ya, yang bagian kolarnya ini teman-teman puter berlawanan dengan arah jarum jam ya, sampai angka 0 dan dia itu flush, tidak ada jarak. Beda ya, nih bagian sini nih. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu baru dipasang burnya. Kalau sudah masuk seperti ini ya, ringnya udah masuk ke dalam, balik lagi ini didorong. Yang tadi ya, kolar penahan ini ya udah tinggal diputer aja. Diputer sampai mentok. Oke? Dan bagian belakangnya, bagian bur ininya pastikan tidak ada jarak juga. Nah, kalau udah seperti ini artinya grinder teman-teman sudah terkalibrasi, jadi angka nolnya ini tidak bisa berputar. Nah, kalau seperti ini jangan dipaksa. Ya, teman-teman pakai itu make sure harus sampai dia itu ketika kita puter, contoh lah ya. Ini gue contoh puter sampai 5 klik. Nah, 5 klik pun ini masih belum bisa muter, jangan dipaksa. 6 belum bisa, 7 belum bisa, 8 sudah bisa tapi ada, denger. Nah, denger ya. Ada suara gesekan bur, jangan. 9 masih ada. 10. Nah, 10 pun ada nih, masih ada nih tuh. Ya, jadi gua sarankan tadi aman yang grind size sudah gue coba gitu ya. Itu amannya di nomor 2. Di nomor 2 pun ini sudah gue coba, itu tuh Turkish, buat espresso pun masih terlalu halus. Gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman bingung lagi gimana cara kalibrasinya atau ketika teman-teman bongkar buat pasang yang nggak tahu, ulangin aja ya video yang ini, yang awal, ulangin, perhatiin baik-baik. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman ya, di bagian dalam ini kan kayak banyak sela-sela nih, teman-teman lihat ya. Tuh ya, kayak banyak sela-sela gini. Nah, ini juga harus teman-teman bersihkan. Teman-teman bersihkannya pakai kuas yang tadi didapat aja. Habis itu pakai semprotannya juga biar nanti mekanisme si grind size ini tidak terganggu. Oke, habis ini langsung aja gue akan kasih lihat ke teman-teman untuk grind size-nya ya. Nanti gue seperti biasa pakai 3 grind size. Yang satu nanti gue akan pakai di nomor 10 atau di nomor 100. Berikutnya ada di nomor 6 atau di nomor 60. Yang paling halus itu ada di nomor 2 atau di nomor 20. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini sudah gue siapkan ya. Ada seperti biasa ya. 3 gilingan yang berbeda. Yang satu ini ada di nomor 10 yang paling kasar. Terus yang kedua ada di nomor 6 dan yang ketiga yang paling halus ini di nomor 2. Nah, ini gue gilingnya itu dari yang paling kasar teman-teman ya. Jadi dari yang paling kasar, terus grinder gue bersihkan lagi, terus baru gue ubah ke yang sedang, habis itu gue ulangin lagi stepnya ya, baru ke yang paling halus. Jadi di sini tidak akan mungkin ya fines dari yang halus itu kebawa ke grind size yang besar. Gitu ya. Oke, langsung pertama kali kita mulai ke grind size yang paling kasar, ini nomor 10 ya. Ya, langsung aja gue tuang. Tuh ya. Seperti ini ya. Ini overall dulu. Teman-teman perhatikan dulu baik-baik. Oke, kayak gini. Nah, sekarang seperti biasa ya, gue bolong-bolongin tengahnya biar teman-teman kelihatan ini kurang lebih tuh konsistensinya gimana sih. Tuh ya, silakan lihat nih. Nah, ini maksudnya nomor 10 itu gua puter ke yang kasar itu balik ke nomor 0 lagi teman-teman ya. Gitu. Atau bisa dikatakan ini nomor 100 karena dari angka 0 ke 1 di settingan itu ada 10 kali putaran. 10 kali klik, sorry. Tuh ya, ini yang nomor 10. Kalau dilihat memang fines-nya masih ada ya, tapi bukan fine ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini nih memang kelihatannya halus tapi dia tuh nggak sampai fines teman-teman ya. Tuh, ini masih berasa banget kalau dipegang. Tuh. Nah, teman-teman lihat lagi. Oke. Ini yang nomor 10, berikutnya kita lanjut ke yang nomor 6. Sip. Nah, tuh teman-teman lihat ya.
seperti ini. Oke, generalnya dulu. Sekarang kita bolong-bolongin tengahnya. Oke, coba gue bikin lebih dekat lagi ya. Nah, tuh seperti ini teman-teman. Ini gue kemarin itu sempat bikin ya nomor 6 ini pakai V60. Ya memang agak mampet, tapi tergantung beansnya. Ya kalau misalnya gue pakai beans yang memang kayak contoh Ethiopia seperti itu mampetnya tuh jadi lumayan lama banget lah. Tapi balik lagi, teman-teman bisa lihat. Nah, dia ini memang lebih halus, tapi menurut gue nih nggak sampai ke fines ya. Kalau fines itu teman-teman mungkin bisa lihat nih, yang di ujung-ujung sini nih tuh, ini nih fines nih. Kalau yang ketempel gini, tuh ini masih lumayan kerasa teksturnya di tangan gitu. Tuh ya. Oke, seperti ini. Tuh. Ya, cukup. Sekarang kita masuk ke grand size yang paling terakhir, itu yang paling halus, itu di nomor 2. Harusnya teman-teman bisa langsung kelihatan. Apakah bisa untuk espresso? Jelas bisa. Nih, coba ya. Ini jari gue tekan. Tuh, dia langsung begini. Tuh, ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Bang, bisa nggak di set di nomor 1? Bisa, tapi untuk apa gitu ya. Ini aja buat espresso nih sudah kehalusan banget nih. Ya, gue yakin buat mesin pun, teman-teman lihat ya. Nih, ini buat mesin pun nih udah mampet sih. Gitu, karena ini sudah halus gitu. Tuh ya, nih ya, coba ya gue tempel-tempelin gini. Oke, sebentar. Nah, nih, tuh. Itu udah langsung nempel banget kan. Oke, abis ini gue akan langsung balik ke tampak atas untuk kita masuk ke kesimpulan, sama nanti gue akan kasih tau teman-teman mungkin ada beberapa tips and trick untuk penggunaan grinder ini. Oke, lanjut. Oke guys, gimana tadi setelah lihat ya untuk konsistensi gilingannya? Seperti biasa, silahkan teman-teman nilai sendiri aja, atau kalau misalkan masih nggak terlalu yakin, ya mungkin mau cobain pakai dulu grindernya sebelum beli. Harusnya teman-teman bisa main ke showroomnya The Biji Kopi, ya ke workshopnya The Biji Kopi, buat langsung cobain. Ya itu kalau tidak salah ada di Jati Bening atau di Bekasi gitu ya. Silakan teman-teman lihat aja, atau mungkin mau DM-an dulu di Instagramnya The Biji Kopi buat janjian atau segala macam, silahkan ya. Oke, tapi tadi ada beberapa informasi yang gue agak kurang tepat menyampaikannya ya. Itu mengenai berat dari grindernya ya. Berat grindernya sendiri ini kalau seperti ini aja nih sekitar 682an ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bawa sama case-nya full seperti ini beratnya kurang lebih 1 kilo. 1 kilo kurang dikit lah. Ya, jadi menurut gue kalau buat jalan-jalan segala macam traveling masih oke banget buat teman-teman bawa, karena tidak akan menambahkan beban yang berarti. Oke. Terus selanjutnya masalah konsistensi gilingan ya. Ini sudah gue coba dari yang paling halus. Tapi gue bikin yang paling halus itu pakainya alat espresso manual. Oke, terus untuk yang medium ini gue pakai di V60. Ya, di V60 ini kalau misalnya pakai kopinya Ethiopia, gue menemukan terkadang itu suka mampet ya. Jadi mungkin bisa di atas 3,5 menit bahkan ya. Tapi kalau gue kasarin lagi ada di sekitar grand size nomor 7 sampai nomor 8 itu aman banget, nggak ada masalah. Gue tidak menemukan clogging pada saat gue nyeduh pakai alat seduh apapun ya. Maksudnya manual. Oke, tetapi kalau untuk yang kasar, ini gue sudah coba pakai ke Orea gitu ya, yang Z1. Ini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada problem sama sekali, aman banget. Perbedaan rasanya kalau misalnya kita bilang dengan Timor Chestnut X Lite ada nggak? Ada, pasti ada perbedaan. Dari segi konsistensi gilingan, gue merasa memang lebih bagus si Wanzi Presso ini, gitu ya. Dari harga pun udah ketahuan lah ya, udah beda lah, bedanya lumayan jauh. Oke, sekarang kita masuk ke tips teman-teman ya. Tipsnya itu adalah yang gue mau ingatkan di sini teman-teman. Yang pertama,
Ya, ini beberapa kali gue baca kejadian itu adalah di bagian handle-nya nih. Ya, handle ini ingat teman-teman, kalau mau buka itu didorong ke dalam dulu baru diputar keluar, jangan langsung dipaksa diputar, nanti patah, udah pasti patah lah. Ya. Terus yang berikutnya lagi adalah sebisa mungkin kalau gua ya, karena tadi teman-teman lihat ya, ukuran pernya tidak terlalu besar walaupun dia memang lumayan solid, lumayan kokoh, tapi gue tuh selalu ketika memang gua sudah selesai menyeduh ya, gue ini biasanya gue balikin grind size-nya itu, mentokin aja ya, mentokin ke yang paling kasar. Biasanya kalau misalnya kalibrasi teman-teman sudah cocok sesuai dengan apa yang tadi gue kasih tahu, ini mentoknya ada di 2,5 teman-teman ya, diputer. Ini ada di 2,5. Nah tujuannya kenapa sih Bang kok ribet-ribet? Biar ya pernya itu daya pegasnya lebih awet. Otomatis nanti grinder teman-teman ini akan lebih awet juga, menurut gue seperti itu. Ya, terus jangan lupa juga teman-teman bersihkan yang di bagian sela-sela ini. Ya, yang gue bilang tadi ini teman-teman harus bersihkan, karena terkadang kalau misalkan di situ suka banyak biji kopi atau boulders yang nyangkut gitu ya, itu ketika diputar tuh susah banget diputarnya, bahkan mungkin teman-teman bisa ngerasa wah ini jangan-jangan rusak nih gitu ya. Oke, ini teman-teman ketika memang ngegiling gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang kebiasa pakai grinder yang bagian bawahnya ini ya untuk penampungnya diputar, itu mungkin teman-teman megangnya bisa sampai agak ke bawah. Nah ini teman-teman ingat-ingat ya, jangan terlalu bawah, karena kalau misalnya teman-teman kepegangnya bawah nih, dia memang magnetnya kuat teman-teman tuh ya, dia magnetnya nih kuat. Tetapi kalau kepegangnya bawah terus teman-teman puter gitu ya, kemungkinan besar ininya bisa lepas terus jatuh. Nah terus jadi bisa dibilang menurut gue ya, grinder ini nih komplainnya cuma ada satu sih teman-teman ya, seperti yang tadi ketika teman-teman ngelepas burnya ya, terus pada saat masangnya itu kalau teman-teman tidak tepat penempatan kolarnya, itu teman-teman pasti jarinya akan sakit gitu, karena ini putarannya lumayan kecil dan kurang terlalu, memang ada gerigi gitu ya, tapi kurang terlalu gigit lah gitu. Jadi teman-teman harus mempertekan banget pakai tangan, yang mana tangan teman-teman pasti akan berasa banget lumayan sakit lah. Tapi teman-teman kenceng ini nggak usah pakai tang ya, nggak usah ide ya, cukup kencengin pakai tangan aja itu sudah cukup. Oke, sekarang yang terakhir masuk ke buat siapa grinder ini ya. Pasti ada yang tanya, Bang grinder ini kalau misalkan saya buat di coffee shop atau di kedai atau di apa ya bilangnya, yang sekarang teman-teman mungkin naik sepeda atau naik motor jualan kopi, bisa nggak? Bisa ya, karena ini tadi gue giling itu sekitar 15 gram, ada 12 gram, itu cepet banget ya, gilingnya cepet, memang tergantung seberapa cepat teman-teman putar. Tapi secara general menurut gue grinder ini untuk gilingnya cepat. Yang kedua, gue merasa itu agak sedikit lebih mudah dibandingkan kalau misalnya dengan Timor Chestnut X Lite gitu ya, jadi lebih effortless lah. Mungkin karena juga ini pegangannya tidak licin, karena dia bahannya dari leather teman-teman ya, dari kulit gini. Jadi benar-benar nge-gripnya itu lebih kuat lah gitu teman-teman ya. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman udah pakai grinder ini terus punya pertanyaan atau punya tips and trick atau mau berkomentar bagaimana performa dari grinder OneZ Presso K Ultra ini, langsung tulis di kolom komentar aja. Nah buat teman-teman mungkin yang mau beli OneZ Presso K Ultra ini, langsung cek link di deskripsi atau langsung cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Nah itu yang gue tahu lagi ada diskon ya, teman-teman langsung cek aja. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai grinder ini atau pembahasan gue di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.